Halo, apa kabar semua? Saya akan melanjutkan cerita saya yang kemarin, itu sudah bagian yang kedua. Sekarang cerita saya bagian yang ketiga, di mana saya sudah lepas dengan pacar saya yang di Kelungkung dengan Ari, saya fokus dengan si Hendra waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya kita nikah tahun 2014, nikah 2014, di mana karena keluarga besar tidak mau terjadi sesuatu karena kita orang Bali, kalau kita udah punya anak nggak nikah kan akan terjadi sesuatu yang mungkin kemungkinan besar keluarga besar yang kena. Akhirnya kita nikah. Kita nikah dengan ala kadarnya lah waktu itu. Nah, terus saya ke Denpasar dan saya mendapatkan kerja kerja waktu itu di Melia Bali, di ITDC. Si Hendra masih di Spa Bali Seminyak. Nah, 1 tahun saya di ITDC, terus saya berhenti di sana, dan nggak kerja, hanya istri saya yang kerja. Hamil istri saya yang kedua. Wah, bukan hamil sih, sebelumnya istri saya mau memutuskan berangkat ke luar negeri, namun, dalam pengurusan dokumen sudah lengkap dan sudah, eee, fix mau berangkat lagi 1 bulan, Hendra hamil waktu itu. Nah, hamil, saya koordinasi dengan istri, "Gimana ini? Saya mau berangkat tapi hamil." Saya memutuskan waktu itu, "Jangan berangkat, ini rezeki dari Tuhan. Saya nggak mau anak ini kenapa-kenapa." Namun istri saya ngotot bahwa saya harus berangkat dan ini harus digugurkan. Pokoknya banyaklah perdebatan sampai pada akhirnya saya yang ngalah. Saya yang ngalah karena sebelumnya saya dengan Hendra sudah 3 kali sempat, eee, menjatuhkan menggugurkan kandungan dan kehidupan saya memang nggak karuan waktu itu. Nah, ini udah mulai agak membaik, saya takut terjadi sesuatu lagi karena dosa menggugurkan kandungan gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya saya ngomong dengan kakak saya, kakak tiri saya yang bekerja di apotek bahwa, "Ada nggak obat gini 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 gini?" "Oh, ke dokter aja." Nah, ke dokter lah, namanya Dokter Fajar. Waktu itu Dokter Fajar ngasih obat bernama Gasrul 15 biji. 15 biji, sebelumnya memang memang obat yang dipakai Hendra untuk menggugurkan kandungan dengan saya itu memang Gasrul. Nah, akhirnya 15 biji ini dimakan, namun tidak gugur sama sekali, hanya keluar gumpalan darah ukuran segini. Saya kan takutlah waktu itu. Ngomonglah dengan Dokter Fajar, "Dok, gimana ini Dok, gini." Wih, Dokter Fajar malah ngomong gini, "Syukurlah saya nggak jadi ikut menanggung dosanya," karena dia orang Bali kan itu. Sampai pada akhirnya kita memutuskan, berarti keberangkatan harus kita buang, kita rawat anak ini. Rawatlah anak itu sampai saya, eee, dari pertama periksanya itu harus ke Dokter Fajar dan saat nanti lahir pun saya harus request Dokter Fajar. Sampai pada akhirnya waktu itu kan pakai BPJS bisa naik tingkat. Adik saya masih di kapal pesiar ya, masih bisa bantu-bantulah gitu ekonomi. Dan lahirlah anak saya yang kedua di Puri Bunda waktu itu. Puri Bunda dengan naik tingkat, lahir dengan ya dengan selamatlah gitu di rumah sakit elit, termasuk rumah sakit elit di Bali lah anak saya yang kedua. Anak saya berjalan, eee, pada saat anak saya lahir, justru saya mendapatkan tawaran pekerjaan di Ayodhya, Ayodhya Resort di TDC. Eee, jadi staf di sana bukan bukan kontrak atau gimana, jadi staf, memang staf kontrak sih, bukan dari luar, seperti di Melia Bali waktu sebelumnya. Karena saya rekomendasi oleh teman saya yaitu direktur SIL yang sebelumnya saya ajak di Melia Bali, Pak Wismaya namanya. Cuma waktu itu saya kan nggak enak, saya pakai tato. Di Melia Bali di Ayodhya, satu-satunya karyawan yang pakai tato se full seperti ini itu saya. Sampai semua karyawan di sana tuh, berpikir, jangan-jangan ini orang, istilahnya punya backing-an yang besar lah gitu sampai bisa masuk ke sini gitu.
Nah, singkat cerita 2019 saya di sana, 2020 ceder corona, plang, padahal pekerjaan saya di Ayodhya itu adalah pekerjaan saya yang terbaik semenjak saya bisa bekerja. Itu pekerjaan saya yang terbaik, dari gaji dan dari santainya bekerja dan lain sebagainya, itulah di Ayodhya. Namun karena nasib berkata lain, pandemi bukan hanya saya saja tapi seluruh dunia mengalami, eee, penurunan ekonomi. Dan istri saya pertama yang dirumahkan baru 1 minggu baru saya. Saya bahkan direktur, sales saya yang merekomendasi saya di sana tuh juga keluar juga ikut gitu kan. Keluar dari Ayodhya dirumahkan, saya masih bertahan di Denpasar, kos di Denpasar, anak sekolah di Denpasar waktu itu. Saya bertahan karena saya kan ada pekerjaan sampingan yaitu biro jasa bersama paman saya kan. Namun saya bertahannya tuh tidak lama Pak, cuma kalau nggak salah 6 bulan. Karena semakin hari semakin menurun, pendapatan biro jasa dari ini apa namanya, dari pembuatan SIM, dari orang nyamsar, karena ya maklumlah ekonomi waktu itu lagi kacau-kacaunya gitu kan. Nah, 2020 akhir, 2021 pertengahan kita memutuskan untuk pulang kampung bersama keluarga saya, anak saya, dan istri saya. Waktu itu saya bingung, kalau di Denpasar saya harus bayar kos dan sebagainya, mending di kampung. Walaupun nggak makan di kampung, setidaknya kita tempat tinggal ada gitu kan. Nah, pada saat di kampung, adik saya kan lagi di rumah waktu itu, dia bekerja di kapal pesiar dan adik saya juga, eee, lagi di rumah lagi hamil waktu itu kan. Nah, adik saya lah yang bantu-bantu untuk sekedar makan, dan saya juga waktu itu muter otak, bahkan saya sempat ikut sama Bapak Jero Nyoman Rayuse, salah satu anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra. Saya ikut di sana, saya, ikut membangun organisasi sayap politiknya dia, yaitu Barisan Setia Merah Putih, saya sendiri yang bangun itu. Nah, dari sanalah saya dikasih bekal kadang sama Jero Rayuse, itu yang saya kasih istri saya, yang saya kasih anak saya. Nah, kadang Jero Rayuse itu sangat membutuhkan saya, setiap dia mau melakukan sesuatu apapun itu langkah politiknya itu pasti harus koordinasi dengan saya gitu kan. Saya yang harus menghadirkan, eee, orang-orang, harus kumpul di sana. Pokoknya saya yang istilahnya ngambil kerjaannya semualah saya gitu. Pada akhirnya tahun 2022 keadaan Bali sudah semakin agak membaik, meskipun belum belum terlihat baik sih gitu, tapi ya sedikit membaik. Istri saya mendapatkan tawaran kerja di Denpasar, yaitu di daerah Seminyak kalau nggak salah, daerah Seminyak. Dia sebagai, cleaning service di salah satu villa, dia ke Denpasar duluan, bersama anak saya yang nomor 2. Saya di kampung bersama anak saya yang pertama, karena anak saya yang pertama udah saya pindahkan ke kampung sekolahnya gitu, kelas 3 SD. Nah, terus seminggunya lagi saya mendapatkan tawaran pekerjaan juga, karena saya waktu itu pasang iklan juga di OLX. Kebiasaan saya memang dari dulu kalau cari kerja memang saya pasang iklan di OLX. Nah, seminggunya lagi saya ke Denpasar tahun 2022 ini. 2022 ke Denpasar saya buku 2022 ya, aduh nggak, salah 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 salah. 2021 bulan Agustus, 2021 bulan Agustus itu, menjelang 2022. Saya ke Denpasar, saya diterima di salah satu perusahaan kontraktor Denpasar, yaitu BPC beralamatkan di Denpasar Barat. Saya bekerja di sana, istri saya bekerja di villa di, Canggu, gitu. Nah, saya waktu itu jadi driver untuk ngantar jemput anak yang punya BPC sekolah di sekolah internasional, saya antar jemput. Nah, terus
Kita waktu itu memutuskan untuk kos, kita mulailah dari awal. Mulai dari awal seperti apa yang kita lakukan dulu, di Denpasar, mulai dari beli kasur, beli alat-alat masak di kos. Nah, kita mulailah membangun kembali apa yang sudah menjadi apa yang sudah kita lakukan dulu, kita kembali lakukan saat ini. Karena waktu syukur kita memang nggak ada utang besar seperti orang-orang lain. Pandemi itu ada sampai menimbulkan utang, sampai menimbulkan, aset-aset yang terjual. Kalau saya memang dengan istri saya enggak gitu. Cuma saya memutuskan untuk kembali membangun dari nol. Cerita saya sampai di sini, saya akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.